One Kawan TV1. Warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama kami Iwot dan teman-teman kita dari YouTuber One Kawan TV1. Jadi kami ingin menyampaikan apa yang dikatakan Prabowo masalah 25% anak kelaparan pada saat beliau berpidato di Brazil. Nah, selama ini Jokowi itu ngapain aja? Mungkin Bang TB bisa jelasin, Bang. Baik, terima kasih. Memang ini pernyataan Prabowo sangat menohok, jujur dan terbuka. Bahwa selama ini gambarannya dari satu sisi aja sampai 25%. Jadi memang pertanyaannya selama 10 tahun ini Jokowi ngapain aja? Ya itulah PKI baru. Justru mempersulit bangsa, rakyat, memiskinkan supaya bisa diobok-obok oleh komunis Gaya Baru dengan masukkan komunis-komunis dari RRC masuk ke Indonesia. Bahkan disinggung pun enggak. Jadi Pak Prabowo mengingatkan kita bahwa ini masalah prioritas. Beda mikirnya, Jokowi sibuk dengan IKN, bagi-bagi bansos, terus sibuk dengan PIK, PSN ini. Ini orang yang miskin nggak pernah, dia tidak mampu otaknya bicara angka, tidak mampu otaknya bicara yang strategis, cuman hahaha kiri kanan segala macam. Ini baru satu aspek loh. Walaupun Prabowo berbicaranya di KTT di Brazil dengan situasi, kondisi dan perkembangan teknologi komunikasi sekarang, kita semuanya tahu Prabowo masih sopan, dia tidak bicara di dalam negeri, tapi dia bicara di luar negeri. Apa bedanya? Inilah gambaran 10 tahun kalau bukan PKI Gaya Baru, Jokowi nggak ada otaknya. Perlu-perlunya bulan Februari tahun 24 sibuk mengeluarkan Kepres yang mengatakan dalam G30 SPKI tahun 65 PKI adalah korban, disantuni ini itu yang sibuk karena memang dia PKI Gaya Baru. Sementara di sisi lain ada pengendalinya yang bikin PKI Gaya Baru bisa berbuat macam-macam. Saya ditanya apa bedanya, saya bilang PKI Gaya Baru itu tidak sibuk merekrut anggota, tidak sibuk menampilkan diri sebagai PKI Gaya Baru, tapi dia jalan dengan program-programnya menggunakan tangan orang lain yang kalau bisa bukan PKI tapi yang dipapari untuk melaksanakan program strategi yang memang program dan strategi PKI, yaitu menghancurkan, memecah belah umat Islam dan mempermah TNI. Kenapa dua ini? Inilah musuh paling besar PKI, termasuk PKI Gaya Baru. Selama dua ini masih kuat, PKI khususnya PKI Gaya Baru tahu betul mereka tidak bisa berkutik. Ini dihancurin dulu. Jadi bangsa ini tolong sadarlah gitu ya. Itu tanya tuh yang Kepres nomor 28 bulan Februari 2024 itu apa itu? Bahwa PKI itu korban. Kok diem aja, kok menang wae? Nah, itulah hebatnya Jokowi, Bang. Bukan hebatnya Jokowi, begonya kita. Pada diem aja. Jadi herannya bego aja. Ada lagi nih yang lebih seru, Bang. Apa itu? Ijazah. Wah, kalau ijazah sudah klasik. Tapi DPR pun menang wae. Anaknya sama, Gibran itu sekolah di mana? Sama SMA aja kagak lulus. Jokowi sibuk ijazahnya apa? Cuma dia nggak punya ijazah. Tapi dia sakti, Bang. Dia bisa jadi presiden, Bang. Iya, ya ditipu-tipu. Kenapa dia bisa nipu? Karena orangnya mau ditipu. Jadi yang PKI main begitu, manipulasi, bohong, ini, itu. Nah ini PKI, kalau bukan PKI Gaya Baru, apa namanya? Dia ada kekuatan besar di belakang Jokowi yang tampil pada lewat keributan tahun 98 yang namanya reformasi. Disitulah PKI Gaya Baru mulai bermain. Lewat itu mulai bergerak macam-macam.
dan di bawah permukaan dia pakai tangan orang lain dan segala macam. Puncaknya test waternya adalah ketika salah satu Pangdam di Jakarta dengan Kapolda di Jakarta sibuk menurunkan baliho yang nggak ada urusan, tampil di depan media di TV kalau yang ngomongnya ngaco. Nah itu Kapoldanya sekarang malah naik pangkatnya, pindah kemana nggak tahu. Kilometer 50. Gimana kilometer 50? Itu kan kalau nggak Jokowi terlibat maka susah betul ngebongkarnya. Ada lagi yang lebih seru nih Bang. Iya apa itu? Masalah Gibran kupu papa tuh. Ya nggak susah, cuma dia jadi ribet susah karena terlibat. Dia anaknya Jokowi, dan jadi wapres pula, terima, ditipu aja. Udahlah, tipu menepu itu, mukanya aja SMA nggak lulus bisa jadi gimana? Jadi presiden loh Bang, sakti nggak tuh? Apa nih? Kita negara apa jadinya kalau malu banget kalau saya sebagai bangsa, ini anak bangsa malu banget. Tapi yang lain anggap nggak apa-apa ini segala macam. Kan ada di beberapa kantor instansi pemerintah potretnya dia sebagai wapres nggak dipasang. Dan udah nggak tahu lah, saya bilang udah DPR-nya diem aja, sibuk karena udah disandera. Kalau ngomong gue buka kasusnya. Terus sebaiknya gimana kita? Sebaiknya lakukan yang terbaik sesuai dengan hati nurani kita. Veritas, probitas, justisia, kebenaran, kejujuran, dan keadilan kita tegakkan. Yang benar kita bilang benar, kita sampaikan ke publik, termasuk yang kita sampaikan hari ini bahwa Jokowi adalah PKI gaya baru, jelas. Apa buktinya? Kepres, udah paling nggak usah ngeles lah, kalau Kepres 28 itu nggak usah ngeles. Selama Jokowi, pernah nggak Jokowi bilang PKI biang kerok? Nggak pernah. Malah dikasih. Iya. Kedua, pernah nggak Jokowi bilang insya Allah, alhamdulillah? Nggak pernah. Emang dia PKI. Tapi ya udahlah, kita ngediamin aja tambah berkembang biak. Jadi ya itulah. Halo pimpinan umat di Indonesia. Kenapa bisa kejadian? Karena Anda diam aja. Uiwot tidak diam aja. Enak. Jaket kuning kita berbunyi. Wah ajalah. Memang jaket kuning selama ini berjuang terus sekali. Iya, lewat Uiwot minimal. Kalau kampusnya dibungkem, alumninya juga dibuat kebanyakan tidak berkutik, kita alumni lewat Uiwot, kita tetap dan selalu berbunyi mengangkat, bergerak berdasarkan veritas kebenaran, probitas kejujuran, justisia keadilan. Saya banyak dapat WA Bang, teman-teman. Terima kasih teman-teman Uiwot telah berjuang untuk bangsa dan negara. Terima kasih kembali, mohon doanya dan dukungannya. Ini yang kita bisa lakukan. Nanti ada isu lagi, dapat duit berapa lo? Haha, ini biasa. Jadi ya santai-santai aja lah. Oke, kira-kira demikian. Di samping saya Bang Taufik Mauludin dari Uiwot, saya sendiri Buyung Ishak juga dari Uiwot, yang selama ini kita mencoba adik-adik mahasiswa supaya turun untuk berjuang demi masa depan mereka. Kira-kira gitu Bang ya? Ya, masa depan mereka berarti masa depan bangsa dan negara. Iya. Supaya tidak dikerangkeng, dikadalin, dibodohin oleh yang namanya PKI gaya baru. Tidak akan muncul. Ada mana PKI udah bukan? Otak lu otak kebo. Baru bisa nangkep kok kelihatan. PKI gaya baru yang nggak kelihatan, dianggap nggak ada. Berhentilah pakai otak kebo. Ngomong saya agak keras. Karena ngomong baik-baik nggak nangkep juga. Itu namanya kode spiral dynamic. Level of thinkingnya baru level 3, itu baru menangkap, baru ngerti kalau kelihatan. Jadi yang nggak kelihatan, yang intangible itu dianggap nggak ada karena nggak kelihatan. Ya mau diapain, kualitasnya baru segitu. Jadi kalau yang bilang kemana PKI nggak ada, otak lu level 3 udah selesai. Level 3 dari 8 level, dari 8 jenjang, dia jenjang 3. Ya demikian tadi ulasan dari Bang TD tentang kondisi dan situasi saat ini, terutama masalah Jokowi yang tidak becus menurut pendapat saya mengurusi negara ini, ya, sehingga anaknya sendiri yang belum cukup umur, yang pendidikannya nggak jelas, ya,
menjadi wakil presiden. Mau dibawa kemana nih Republik? Dianggap berhasil. Dianggap Kan dia berhasil. tanggung jawabnya ke bangsa negara. Nah, dia urusan keluarga. PKI itu kan komunis itu KKN. Sama lah. Jadi buat mereka biasa. Tanggung jawab ke bangsa negara nggak ada urusan. Padahal tuntutan kita waktu tahun 98 itu hapus KKN. Lupain aja lah. Karena kita mendiamkan. Harus kita lupain Bang. Karena kita mendiamkan. Saya yang nggak lain mau, mendiamkan. Iya, yang lain diem aja tuh. Kita nggak Tolong tanya jangan 98 dilupain itu. Bang. Saya nggak ikut 98. Karena saya tahunya cuman awal jadi nggak beres. Kenyataannya benar. Tolong tokoh-tokoh 98. Anda tolong bunyi. Oke. Kok meneng wae? Ya, kita berharap angkatan 98 juga berjuang bersama kita demi bangsa dan negara yang sudah amburadul ini. Saya rasa demikian. Terima Ya, kasih. tapi tolong diingat sekali lagi. Ijazah palsu Jokowi itu gimana diberesin? Bro juga. Saya kalau Egy bicara ijazah, Sujana itu masih terus proses. Mana ijazahnya? Bayangkan, presiden kita pernah punya presiden yang proses pun tidak benar. Ternyata ijazahnya palsu. Kok diem aja? Ijazahnya potet-potet namanya Mulyono, kok iparnya yang sudah meninggal. Dibilang ijazah dia kapan lulus? aduh, Rektor Gajah Mada sempat ditekan oleh bekas bosnya yang di Seknek itu untuk bilang itu ada segala kapan kuliahnya. Tunjukin rektor lo. oke. Bikin malu aja. Seorang kampus bekas kampus lah. Malu lah. Ya, terima kasih Bang TB. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Paritas, probitas, justisia. Mantap. One Kawan TV 1.